Yang ibu-ibu tidak boleh pakai cadar. Pakai cadar ini bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya tidak boleh menutup satru ba'dil wajhi, tidak boleh menutup sebagian wajahnya. Berarti pakai cadar kan menutup, maka nggak boleh. Jelas ya? Kapan nggak boleh? Kalau sudah niat. Dari hotel menuju Bir Ali belum niat, silahkan pakai cadar kalau mau. Tapi kalau sudah mau niat, silahkan buka. Ini kok pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jelas ibu? Yang kedua, tidak boleh menggunakan sarung tangan. Sarung tangan. Lalu bagaimana? Mungkin karena aurat perempuan itu di sini ya. Aurat perempuan kalau di dalam sholat dan dalam umroh itu ini batasnya. Yang bagian ininya kelihatan, maka nanti tawafnya bisa nggak terhitung. Ini hanya berlaku ketika tawaf. Saya ulang, berlaku ketika tawaf. Dari hotel ke Bir Ali ke Mekah kelihatan, ya nggak apa-apa, belum tawaf. Jelas sampai di sini? Asalkan jangan pakai sarung. Ada sarung tangannya nggak di sini? Yang punya? Ada yang punya ini nggak? Nah, kayak gitu tuh. Mesti dia itu ketutup bagian auratnya. Terus yang ibu-ibu, perhatikan ibu-ibu. Batas aurat perempuan di wajah itu adalah antara tempat tumbuh rambut kepanjang sampai sini. Kalau kelihatan bagian sininya, nggak sah sholat, nggak sah tawaf. Jadi kalau mau ini agak tarik ke depan. Nah, kayak gitu baru sholatnya sah, tawafnya sah. Jelas? Bagus. Bagus. Sama kayak orang cuci tangan lagi wudhu. Batasnya tangan itu sampai siku. Kalau cuman sampai batasnya doang dibasuh, boleh nggak? Boleh. Kalau lebih katanya tambah bagus. Tapi jangan sampai nutup wajah. Jelas ya? Ini ibu cuma 2. Ada yang ditanyain? Nah, masalah apa namanya kelihatan ininya ini nggak apa-apa. Karena di dalam bahasa fikihnya itu bilang al-wajah dan kaf. Kaf itu di dalam bahasa Arab ada 2 sisi. Ini namanya butunul kaf, ini namanya zuhurul kaf. Dengar saja. Jadi kalau sebutannya kaf doang berarti ini nggak apa-apa kelihatan. Tapi kemudian sekarang ada yang dibuat kayak ini contoh. Disuruh kelihatan kafnya, berarti kelihatan kedua-duanya. Ya. Cara makainya dibuatin kayak gini dari Indonesia. Maka akan ketutup bagian kaf luarnya. Ini mungkin cara enaknya dibalik aja kayak gini. Kayak gini. Jadi ininya akan ketutup, ininya ketutup. Ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang pernah belajar, oh, Ustaz saya pernah baca ini, silahkan pakai ilmunya. Jelas ya? Kita hanya ngasih dasar-dasarnya aja. Jelas? Ya? Jelas ya? Ah? Pakainya dibalik. Kalau ragu kan harus kelihatan tangannya katanya. Kalau pakai ini nggak kelihatan bagian punggung, ya udah tinggal dibalik aja. Jelas ya? Ini gampang. Kalau kentut gimana? Nah itu kalau pakai itu usahakan yang ininya dibuka. Itu kalau kentut. Nggak, saya lihat yang gitu. Harus buka. Dibalik aja. Dibalik aja. Jelas? Jadi tinggal begini. Jelas. Itu dibuka aja nih ya. Coba dibuka, coba dibuka. Coba tes, buka tes. Nah, segitu aman. Ya. Kayaknya enggak ya. Kalau itu enggak melorot ya. Aman ya. Ini punya siapa tadi? Aman.
Jelas? Kalau kentut gimana? Nah, kalau kentut, perhatikan kalau kentut. Kalau kentutnya itu dari perjalanan Madinah menuju ke Mekah, kentut silakan kentut sepuas-puasnya. Asalkan jangan kentut pas tawaf aja. Karena yang bikin umrah itu akan batal ketika tawaf kentut. Di waktu tawaf. Di depan Ka'bah. Jelas ya? Ini masalah kentut. Jangan nanti begitu sampai dari hotel berangkat ke Bir Ali nggak berani kentut. Pernah kejadian di jamaah saya. Sampai Mekah merah mukanya. Pak Ustadz, boleh nggak saya kentut katanya? Ya boleh, kenapa? Dari Madinah saya tahan katanya. Tahan kentut. Silahkan, asalkan kalau mau sholat wudhu, kalau mau tawaf wudhu. Jelas ya? Jelas? Kemudian selesai yang ibu-ibu, masalah ini nggak boleh. Auratnya tolong nanti ditarik ke depan. Ininya auratnya diperhatikan. Yang tangan. Kalau misalnya mau tutup juga silahkan. Yang penting kita udah sampaikan.